فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Al-Mawqidah fi ilmi mustalahil hadis karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kita masuk jenis hadis berikutnya, hadis al-mudraj. Dan mana idraj secara bahasa adalah idkhal, memasukkan. Dan mudraj termasuk dari jenis-jenis hadis yang masyhur. Dan dia termasuk dari kategori hadis dhaif karena dia adalah tambahan dalam matan yang bukan bagian dari matan tersebut, yaitu seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahan dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudraj masuk pada sanad dan matan. Pada sanad ada kanan tambahan, baik tambahan perawi misalnya, dan juga dalam matan yaitu tambahan lafaz yang bukan dari hadis. Qala Az-Zahabi rahimahullah wa hiya alfadhun taqa'u min ba'dir ruwah. Dan dia adalah lafaz yang timbul dari sebagian perawi, muncul dari sebagian perawi. Beliau mengetlakkan perawi, dan ini mungkin dari kalangan sahabat atau dari kalangan tabi'in atau selainnya. Dan apabila idraj tersebut dari ucapan sahabat, maka dia mauquf. Dan apabila dari ucapan tabi'in, maka dia maqtu'. Muttasilatun bil matni, yang bersambung dengan matan, sehingga tidak bisa dibedakan antara asli hadisnya, yaitu matan hadisnya yang asli dengan yang tambahan. Tanpa ada pemisah atau penunjukan bahwasanya kalam tersebut tidak bersambung, sehingga orang yang membacanya atau yang mendengarnya bisa jadi menyangka itu adalah satu kalimat, satu kalam. Contoh seperti hadis asbiqul wudu wailul lil aqabi minan nar. Sempurnakanlah wudu, celakalah tumit dari siksa neraka. Ternyata datang dari riwayat yang menunjukkan bahwa itu adalah idraj dari hadis Abu Hurairah dengan riwayat asbiqul wudu, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan asbiqul wudu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lil aqabi minan nar. Nah. Jadi itu dari ucapan Abu Hurairah, bukan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi idraj pada awalnya. Asbiqul wudu bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jarang. Dan ada juga idraj pada pertengahannya. Seperti misalnya tafsir kana yatahannatsu di situ wa huwa ta'abbud, dan dia adalah beribadah. Itu aja dalam bentuk tafsir.
Dan terkadang idraj pada akhirnya. Dan ini sering. Seperti misalnya man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar. Wa qultu ana, dalam riwayat wa qultu ana, dan datang riwayat bersambung wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah misalnya. Datang ternyata itu dari ucapan sahabat. La yubayyinu lis-sami'i, tidak diperjelas. Perawi tidak memperjelas kepada si pendengar. Atau juga si pembaca, lin-nadhir, ketika membacanya. Illa annaha min sulbil hadis, melainkan dia termasuk dari bagian hadis, atau menjelaskan bahwasanya itu bukan dari bagian hadis. Wa yadullu dalilun ala annaha min lafdhin rawin, dan datang menunjukkan bahwasanya dia itu dari ucapan perawi. Atau tegak atasnya hujjah, datang bukti baik itu dari riwayat yang lain dan semisalnya, atau dari raka'atul kalam misalnya, seperti setelah datang Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan hadis keutamaan orang yang bersabar dari mamluk, dari hamba sahaya. Kemudian dia mengatakan, yang perawi mengira itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, dan mengatakan laula jihadun fi sabilillah wa birru ummi latamannaitu an amuta mamluka misalnya. Kalaulah bukan jihad di jalan Allah dan berbakti kepada ibuku, niscaya aku berangan-angan meninggal sebagai seorang budak. Menunjukkan ini tidak mungkin dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ya tanafa, saling bertentangan antara nubuwah dengan ubudiyah, yaitu dengan raqiq. Tidak mungkin yaitu Nabi adalah budak. Di sini ada faedah, berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, al-aslu adamul idraj hatta ja'al bayyina annahu minal idraj. Asalnya adalah tidak ada idraj, bukan idraj. Hingga datang bukti keterangan sebagaimana disebutkan tadi, di antara keterangan bukti-bukti misalnya datang riwayat yang lain yang memperjelas. Atau raka'atul kalam atau istihalah. Yang mustahil ini dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semisal itu, bahwasanya dia itu adalah idraj. Adapun definisi hadis mudraj secara mata, mudrajul matni, mudraj matan, huwa ayyudkhala fi matnihi ma laysa minhu bila faslin. Dia adalah yang dimasukkan pada matannya yang bukan bagian darinya, bukan bagian dari hadisnya, tanpa pemisah. Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala melanjutkan, wa hadha tariqun dhanniyun fa in dha'u fatawaqqafna aw rajjahna annaha minal matni. Dan ini jalur dhanni, prasangka kuat, dan dhannur rajih, prasangka kuat, diamalkan dan termasuk bagian dari agama kita. Tapi apabila lemah prasangka tersebut, maka kita tawakuf dari menerimanya atau menyatakan itu adalah idraj, atau kita rajihkan bahwa dia itu dari matan. Ini asal. Kita kembali kepada asal. Ketika tidak ada atau tidak kuat prasangka dan qarinah, demikian bukti-bukti tentang
yang menunjukkan bahwasanya itu idraj, maka kita tawakuf atau merujihkan bahwasanya itu termasuk dari matan. Tawakuf apabila yatasawah qarina baina tarafain, seimbang qarina antara dua pihak, antara idraj atau bukan mudraj. Nah, kalau tidak maka kita kembali kepada asal. Asal adalah tidak mudraj. Wa yab'udul idraj fi wastil matan fi wastil matni kama law qala man massa unsayaihi wa dzakarahu falyatawadda. Dan jauh jarang didapati karena lemahnya qarina dan penunjukan yang menunjukkan bahwa dia itu mudraj di tengah, jarang. Dan menghukumi lafaz tersebut mudraj itu sangat susah. Adapun apabila itu tafsir, maka ini pembahasan yang lain. Sebagaimana kalau dalam hadis man massa unsayahi wa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh unsaya, dua, yaitu telur kemaluannya dan kemaluannya, maka hendaknya dia berwudu. Itu ada yang mengatakan bahwasanya unsaya ini mudraj, yaitu masuk dari dakar, dan ditolak dan dibantah oleh sebagian yang lain bahwasanya idraj di sini terlalu lemah, dan kita kembali kepada asal. Waqad sannafa fihi al-khatib tasnifan, dan telah menulis dalam pembahasan ini al-khatib satu tulisan tentang mudraj, dan berkata Ibnu Shalah syafa wa kafa, dia telah memuaskan dan mencukupkan pembahasan tersebut. Wa katsirun minhu ghairu musallam lahu idrajuhu, dan kebanyakan darinya yang disebutkan tidak diterima bahwasanya itu adalah mudraj, tidak kuat, qarinanya tidak kuat, dan di antara yang dicacatkan atau dikritik atasnya bahwasanya dia berhukum akan mudrajnya satu hadis dengan hadis dhaif, sehingga ini termasuk yang melemahkan klaim bahwasanya itu adalah mudraj. Nah, ini selesai ucapan Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah taala seputar mudraj. Dan insyaallah kita akan masuk pada kesempatan berikutnya al-fadhul ada, yaitu lafaz penunaian hadis, penyampaian hadis, insyaallah kita ambil pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.